apresiasi Polresta Deli Serdang yang begitu cepat ya. Ini menunjukkan adalah satu keseriusan untuk mengatasi masalah ini. Jadi tidak ada karena viral, ya tidak ada karena viral, maka ini tidak dilanjuti oleh Polresta Deli Serdang. Ya. Nah, harapan kami ya ekshumasi hari ini yang dilaksanakan di sini, harapan kami inilah wujud daripada untuk menegakkan hukum, ya, untuk menegakkan hukum dan juga mendapat kepastian hukum. Ya. Ini harus ditegakkan, hukum ini sedia dalilnya. Ya, harus dapat kepastian hukum. Nah, itu harapan kami dalam melaksanakan ekshumasi ini. Dilaksanakan ekshumasi adalah untuk memastikan daripada penyebab daripada kematian. Ya, kami tadi sudah dengan keluarga sudah kuat untuk menghadapi ini. Sudah kuat untuk menghadapi ini. Apapun yang ke depan kami harus kuat dan kami harus minta ini supaya ditegakkan hukum ini seadilnya. Saya kira itu aja. Otopsi tadi Pak. Jadi kita berbicara mengenai pemeriksaan dulu. Ya, hasil nggak usah dulu kita bicarakan kan. Kita sudah melakukan ekshumasi. Ekshumasi itu artinya gali kubur dan otopsi terhadap jenazah almarhum yang bermarga Saputra Sinaga ya. Nah, kemudian ya tentunya kita kalau kalian tanyakan hasil ya itu menunggu hasil pemeriksaan jaringan ya itu atau hasil PA namanya, patologi anatomi, yang biasanya kami kirim itu jaringan ke laboratorium patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, FKUSU ya. Itu. Ada organ yang kita bawa Pak? Organ nggak ada, no. Jadi cuma jaringan, beda ya. Kalau kita berbicara mengenai organ, beda dengan jaringan, itu pun diambil sedikit jaringan ya. Sebagai sampel. Jaringan ya, itu ya. Ada beberapa lah? Ya jaringan ya ada beberapa jaringan lah. Itu kalau kita ceritakan in detail ya kan. Nah, itulah untuk kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. So mengenai hasil kalau ditanya kapan, ya kami menunggu hasil PA-nya. Kalau mereka sudah melakukan pemeriksaan, dikirim hasil PA-nya ke kami, ya tentu kami akan membuat vernya, visum et repertum yang akan kami serahkan ke penyidik, ya, penyidik dari Polres Deli Serdang. Kalau terkait penyakit penyerta itu tidak bisa diungkap, belum bisa? Oh belum, ya belum bisa. Ya, kita terlalu awal, terlalu dini ya membicarakan itu. Tentu menunggu hasil dari PA. Yang saya bilang PA itu apa namanya? Patologi Anatomi. Itu kan jaringannya dikeker dengan mereka nanti kan. Kan beda melihat dengan kasat mata dengan dilihat di bawah mikroskop. Kan seperti itu ya. Oke. Ya kalau masalah itu ya bergantung pada mereka. Ya kadang-kadang mereka harus proses jaringannya. Kadang-kadang bisa sampai 3 minggu. Kadang-kadang bisa sampai 4 minggu. Kalau tulang bisa lebih lama lagi. Ya. Artinya kami kalau selesai itu hasil PA-nya itu akan kami tuangkan ya ke dalam visum et repertum. Kalau jaringan kami akan membuat kesimpulan. Jaringan ini bagian tubuh mana aja yang diambil sampelnya, Dok? Wah, itu saya mungkin agak lupa lah sedikit ya. Artinya yang penting-penting aja lah. Nggak mungkin kalau kita ambil semuanya, ya kan. Yang ada kaitan dengan ini aja. Yang paling penting, Dok, yang diambil tadi? Ya biasanya kita ambil jaringan parunya sedikit, jaringan ginjal, ya. Untuk jumlah ya. Untuk jumlah sampel itu berapa yang diambil? Saya kira saya nggak ingat ya. Itu bisa ditanyakan nanti berapa tadi jumlahnya. Kami nggak menghitung itu, tapi seperlunya. Ya artinya seperlunya untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi dalam menegakkan diagnosa dari. Kebetulan pada hari ini kita sama-sama hadiri bahwa kita akan melaksanakan ekshumasi kegiatan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang terjadi yang selama ini. Dalam proses ekshumasi apa aja yang diambil nanti yang dicari? Ya. Untuk proses ekshumasi nanti dokter forensik yang secara detail akan menyampaikan bagaimana seperti apa sehingga anak anda kita bisa meninggal dunia. Untuk proses hasil sendiri kira-kira berapa lama nanti kita nggak Itu nanti dokter ekshumasi yang dokter forensik, ahli forensik yang akan menjawab.
Kalau untuk saksi kira-kira udah berapa hari ini? Ya, untuk saksi kita sudah memeriksa 9 saksi, baik itu dari pihak rekan dari anak-anak kita, terus juga dari pihak sekolah. Pak, untuk gurunya sendiri sudah dimintai keterangan atau seperti apa? Ya, kemarin gurunya sudah kita panggil, tetapi masih belum kita masukkan dalam pemeriksaan. Seperti itu. Untuk juga ditahan. Kenapa? Dokter juga udah ditahan. Ini masih untuk itulah, untuk mencari kejelasan kita seperti itu. Tetapi memang ini sudah kita tindak lanjuti, kita sudah ada laporan polisi kepada kita dan kita tindak lanjuti dengan proses ekshumasi pada hari ini. Pak Kapolres, ada resume dari Rumah Sakit Sembiring juga Pak Kapolres ya? Resume diagnosanya seperti apa? Ya, untuk visum luar memang sudah ada dari pihak rumah sakit, karena visum luar ini juga untuk mengetahui betul atau apa tidak keterangan daripada dokter dan juga biar kita tahu penyebab daripada kematian anak kita. Tapi ada disebutkan ada dugaan tipes juga. Ada Karena memang ini sifatnya waktu itu visum dari luar. Kita masih belum mengetahui apakah betul atau tidak, dan makanya kita lakukan ekshumasi pada hari ini. Anak saya ini hari Kamis dihukum guru. Dia ngeluh kakinya sakit. Hari Jumat dia demam, panas tinggi. Baru hari Sabtu dia nggak sekolah lagi karena kesakitan. Saya bawa dia berobat, tidak sembuh juga. Terus dia terus mengeluh kesakitan. Mak, sakit kurasa kakiku ini, Mak. Ayo berobat nakku. Aku bawa ke klinik. Tapi tetap badannya panas tinggi terus dengan kaki bengkak terus. Jadi pada hari Selasa saya pergi ke sekolah. Permisi kepada guru bahwa anak saya Rindu Saputra Sinaga sedang sakit gara-gara dihukum oleh guru agama. Mereka mengizinkan untuk libur, jadi saya kembali ke rumah. Hari Rabu anak saya ini drop, saya bawa ke klinik lagi. Klinik merujuk ke Rumah Sakit Sembiring, Deli Tua. Hari Kamis pagi 6:30 kurang, anak saya Rindu Saputra sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Jadi anak saya waktu masih sakit, dia bilang, Mak, aku kakiku sakit sekali, penjarakanlah gurunya itu, Mak, biar jangan dia biasa begitu. Jadi kami memohon kepada pihak hukum, tolong kasus ini diusut supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Pihak keluarga sudah melapor ke kantor polisi, Bu? Sudah. Bagaimana respon dari polisi? Mereka memang bertanya kepada saya. Dia tanya nama anak saya, berapa umur saya, hari apa kejadian. Saya jelaskan semua. Tapi mereka menjelaskan, kalau ibu memang ingin visum anak, ibu harus bersedia otopsi anak. Tahu otopsi, Bu? Polisi cakap kan? Saya bilang nggak mengerti. Jadi dia menjelaskan otopsi, Bu. Ibu harus tahu ini dikoyak, semua organ tubuh dikeluarkan, diambil sikit-sikit, dikumpul untuk bahan sampel. Jadi saya merasa takutlah. Anak saya pun sudah meninggal, saya sudah tidak bernyawa lagi. Melihat lagi itu video, dikoyak semua usus dari dalam. Saya nggak terimalah, jadi saya mundur. Ada pertanyaan lagi? Oke, kemudian jadi laporannya nggak jadi Bu? Mereka tidak membuat laporan, cuma menanyai saya saja. Hanya memberikan saran. Memberikan saran. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti hukum. Ya. Ada yang bilang sampai berapa kali tuh? 100 kali anak saya cakap. Itu gara-gara apa, Bu? Kalau penjelasan dari almarhum ini? Karena dibilang anak saya, dia disuruh menghafal Alkitab. Dia tidak hafal.
Jadi itu dikasih hukumannya. Ini baru pertama kali apa udah kejadian sebelum-sebelumnya? Kalau setahu saya ini pertama kali, Pak. Kalau nama guru yang menghukum almarhum ini siapa, Bu? Saya tidak tahu, Pak, tapi dia guru agama. Inisial guru apa? Guru Utapea. Jadi Bu, permintaan Ibu, harapan Ibu seperti apa nih, Bu? Harapan saya, tegakkanlah keadilan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Cukuplah anak saya. Saya itu anak saya nggak apa-apa. Karena anak saya meminta kayak gitu. Penjarakan itu yang guru saya yang buat kayak gitu. Jadi supaya agar anak itu biar rohnya tenang di alam sana. Itu pesan terakhir dia ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.